Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul pengujian hipotesis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwar dan Syaputra. Saya Abdul Salfarudi Lubis. Saya Azara Yasina Ataya. Saya Desi Ramadhani Ditonga. Saya Rana Terjana Tegal. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya pada slide ketujuh ada hipotesis 0 atau H0. Pada slide ini menjelaskan mengenai hipotesis 0 atau H0. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan, pengaruh atau hubungan antara variabel yang diteliti. Hipotesis 0 digunakan sebagai asumsi awal dalam penelitian dan akan diuji kebenarannya menggunakan data yang diperoleh. Contohnya, jika kita ingin mengetahui pengaruh suatu metode pembelajaran terhadap nilai siswa, maka H0 menyatakan bahwa metode pembelajaran tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap nilai siswa. Tujuan dari hipotesis 0 adalah sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu hasil penelitian signifikan atau tidak. Selanjutnya pada slide 8 ada hipotesis alternatif atau H1. Pada slide ini dijelaskan mengenai hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis 0. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan, pengaruh atau hubungan antara variabel yang diteliti. Biasanya hipotesis alternatif merupakan dugaan atau harapan yang ingin dibuktikan oleh peneliti melalui penelitian. Sebagai contoh, jika H0 menyatakan bahwa metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap nilai siswa, maka H1 menyatakan bahwa metode pembelajaran tersebut berpengaruh terhadap nilai siswa. Jika hasil pengujian mendukung H1, maka H0 akan ditolak. Selanjutnya pada slide 9 ada jenis-jenis uji hipotesis atau uji Z. Pada slide ini dijelaskan salah satu jenis uji hipotesis yaitu uji Z. Uji Z termasuk uji parametrik yang digunakan apabila data berbentuk interval atau rasio, berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, dan jumlah sampel cukup besar yaitu lebih dari atau sama dengan 30. Rumus yang digunakan adalah X bar adalah rata-rata sampel, MU adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi populasi, N adalah jumlah sampel. Hasil perhitungan nilai Z nantinya dibandingkan dengan nilai Z tabel untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Selanjutnya pada slide 10, contoh soal uji Z. Pada contoh ini, sebuah perusahaan menyatakan bahwa rata-rata waktu respon aplikasi adalah 5 detik. Peneliti mengambil sampel sebanyak 40 pengguna dan memperoleh rata-rata waktu respon sebesar 5,5 detik dengan standar populasi 2 detik. Data yang diketahui, X bar sama dengan 5,5, MU sama dengan 5, sigma sama dengan 2, dan N sama dengan 40. Setelah dimasukkan ke dalam rumus uji Z, diperoleh nilai Z dihitung sekitar 1,58. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai Z tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,96. Karena nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel yaitu 1,58 lebih kecil dari 1,96, maka H0 diterima. Kesimpulannya, rata-rata waktu respon aplikasi tidak berbeda secara signifikan dari 5 detik. Selanjutnya pada slide 11 ada uji T atau tes. Uji tes adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata. Pada slide ini dibahas one sample test atau uji T satu sampel. Uji ini digunakan ketika peneliti hanya memiliki satu kelompok data dan ingin mengetahui apakah rata-ratanya berbeda secara signifikan dari nilai acuan yang telah ditetapkan. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata acuan, kemudian dibagi standar error. Contohnya, jika sekolah menetapkan nilai standar 75, maka uji T satu sampel dapat digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai siswa berbeda dari 75. Jika hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya pada slide ke-12 ada contoh soal uji tes. Pada contoh ini, sebuah aplikasi memiliki standar waktu loading 3 detik. Dari 15 kali pengujian, diperoleh rata-rata waktu loading sebesar 3,5 detik dengan standar deviasi 0,8 detik. Data yang diketahui, X bar sama dengan 3,5, MU sama dengan 3, sigma sama dengan 0,8, N sama dengan 15.
Setelah dihitung menggunakan rumus uji T, diperoleh nilai T hitung sekitar 2,42. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai T table sesuai derajat, kebebasan, dan tingkat signifikansi yang digunakan. Karena nilai T hitung lebih besar dari T table, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikansi antara rata-rata waktu loading aplikasi dengan standar waktu yang ditetapkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan daripada materi sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis uji hipotesis, independent sample t-test dan paired sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Sedangkan paired sample t-test digunakan untuk membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama, misalnya sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kedua uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada data yang diteliti. Kemudian selanjutnya, contoh independent sample t-test. Pada penggunaan independent sample t-test, penelitian membandingkan rata-rata waktu loading antara pengguna Android dan iOS. Kelompok Android memiliki rata-rata waktu loading per detik, sedangkan kelompok iOS memiliki rata-rata loadingnya itu 3 detik. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T sama dengan 2,15. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata waktu loading antara kedua kelompok, baik itu Android maupun daripada iOS. Oke, selanjutnya contoh daripada paired sample t-test, yaitu pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh optimasi terhadap waktu proses server sebelum optimasi. Waktu proses server adalah 10 detik dan setelah optimasi menjadi 7 detik. Hasil perhitungan menghasilkan nilai T sebesar 4,74. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam mempercepat waktu proses pada server. Oke, selanjutnya jenis-jenis uji hipotesis. Yang ketiga itu ada namanya ANOVA atau Analysis of Variance. Analysis of Variance digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Hipotesis umum, HO sama dengan semua rata-rata sama, H1 yang artinya minimal ada satu yang berbeda. Rumusnya F sama dengan variance antar kelompok dibagi variance dalam kelompok. Kemudian ada yang keempat namanya uji F, yaitu kesamaan variance. F-test menguji apakah dua varians sama. Hipotesis HO H1 banding H1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Kemudian ada H1 sama dengan H1 kuadrat sama dengan H2 kuadrat. Rumusnya F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal ANOVA atau Analysis of Variance. Nilai performa server A sama dengan 70, server B sama dengan 80, server C sama dengan 90. Apakah ada perbedaan rata-rata? Penyelesaiannya yaitu misal diperoleh F sama dengan 6,5, F table sama dengan 3,35. Karena 6,5 lebih besar dari 3,35, kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata. Lalu ada contoh soal uji F atau kesamaan variance. Variance server A sama dengan 25 dan server B sama dengan 10. Apakah kedua varian sama? Penyelesaiannya F sama dengan 25/10, maka didapat F sama dengan 2,5. Kesimpulannya dibandingkan dengan F table. Kemudian ada B, uji non-parametik atau data tidak normal atau ordinal. Digunakan jika data tidak memenuhi asumsi parametik atau berbentuk ordinal atau perangkat. Yang pertama ada 1, Man-Whitney-U. Man-Whitney-U tes digunakan sebagai pengganti tes independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa median dua kelompok sama dengan rumus U sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2 kemudian dikurangi R1. Keterangan N1 sama dengan jumlah sampel kelompok 1, N2 sama dengan jumlah sampel kelompok 2, R1 sama dengan jumlah ranking kelompok 1. Kemudian yang kedua adalah Wilcoxon Signed Rank. Wilcoxon Signed Rank digunakan sebagai pengganti T berpasangan. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah. Rumus W sama dengan sigma R.
Kemudian yang ketiga ada Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis tes digunakan sebagai pengganti ANOVA. Hipotesis nol menyatakan bahwa semua kelompok memiliki median yang sama. Rumus H sama dengan 12 dibagi N kali N tambah 1 dikalikan jumlah RI kuadrat dibagi NI, kemudian dikurangi 3 kali N tambah 1. Keterangan N sama dengan jumlah seluruh sampel, RI sebagai jumlah ranking tiap kelompok, N1 sebagai jumlah sampel tiap kelompok. Kemudian ada chi-square. Chi-square test digunakan untuk data kategori dan menguji hubungan atau independensi. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel kategori. Rumusnya C kuadrat sama dengan jumlah dari O dikurangi E kuadrat dibagi E. Contoh, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin pengguna dan sistem operasi yang digunakan? Penyelesaiannya nilai tabel 5,99 karena 7,2 lebih besar dari 5,99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Isnataya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. Berikut materinya. Hipotesis C. Uji hubungan dan pengaruh digunakan untuk melihat korelasi atau pengaruh antar variabel. Yang pertama, uji korelasi Pearson. Pearson correlation digunakan untuk data numerik normal. Yang kedua, ada uji korelasi Spearman. Spearman rank correlation digunakan untuk data ordinal atau tidak normal. H0 tidak ada hubungan peringkat. Lalu yang ketiga ada uji regresi atau uji T dan uji F pada model. Linear regression digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap terikat. H0 bagi beta sama dengan 0 dan itu tidak berpengaruh. Dan ada rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Lalu yang D uji proporsi dan reliabilitas. 1. Uji proporsi membandingkan persentase dua kelompok. H0 P1 sama dengan P2. Lalu ada yang kedua, uji reliabilitas Cron-Betz alpha. Cron-Betz alpha digunakan menguji konsistensi instrumen atau kuesioner. H0 instrumen tidak reliable. Lalu selanjutnya peran hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam pengambilan keputusan statistik. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan statistik, karena keduanya menjadi dasar berpijak dalam seluruh rangkaian pengujian hipotesis. Sejak awal penelitian, kedua hipotesis ini telah dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas, mengenal apa yang akan diuji dan bagaimana hasil analisisnya nantinya. Harus ditafsirkan tanpa adanya H0 dan HS, proses pengujian hipotesis akan kehilangan pedoman logis yang mengarahkan penelitian dalam membaca makna dan data yang dianalisis. Dengan demikian, peran hipotesis nol dan hipotesis alternatif tidak hanya sebagai pernyataan formal dalam laporan penelitian, tetapi sebagai pedoman logis yang menuntun peneliti dalam memahami hasil analisis statistik. Kedua hipotesis ini membantu penelitian menafsirkan data secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga keputusan akhir yang diambil benar-benar didasarkan pada evaluasi yang rasional terhadap bukti empiris yang tersedia. Lalu ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 dalam pengujian hipotesis. Nah, di dalam A, kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis 0 yang sebenarnya benar justru ditolak berdasarkan hasil analisis data sampel. Dalam situasi ini, penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau hubungan antar variabel, padahal pada kenyataannya di dalam populasi hal tersebut tidak ada. Kesalahan ini sering disebut sebagai false positif, karena peneliti melihat adanya efek yang sesungguhnya tidak nyata. Kesalahan tipe 1 menjadi perhatian penting karena dapat menyebabkan peneliti atau pengambil kebijakan membuat keputusan berdasarkan kesimpulan yang keliru. Lalu B, kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 yang sebenarnya salah justru tidak ditolak. Artinya peneliti gagal mendeteksi adanya perbedaan atau pengaruh yang sebenarnya ada di dalam populasi. Kondisi ini disebut sebagai false negatif, karena hasil pengujian menunjukkan seolah-olah tidak ada efek, padahal efek tersebut benar-benar ada. Kesalahan tipe 2 dapat menyebabkan potensi temuan penting dalam penelitian menjadi terabaikan.
Lalu berikut contoh kasus dan soal kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 1 atau false positif itu adalah kasusnya sistem deteksi intrusi atau IDS pada jaringan sebuah tim IT mengimplementasi intrusion detection system untuk mendeteksi serangan pada jaringan kampus. Hipotesis yang diuji, H0 tidak ada serangan pada jaringan atau aktivitas normal, HS-nya ada serangan pada jaringan. Lalu soal tipe 1, sebuah IDS konfigurasi dengan taraf signifikan A sama dengan 0,01. Jika jaringan sebenarnya dalam kondisi normal, berapakah peluang sistem tetap mengeluarkan alert serangan atau false alarm? Jawabannya peluang kesalahan tipe 1 sama dengan A sama dengan 0,01 atau 1%. Lalu yang kedua, kesalahan tipe 1, false negatif. Kasus sistem deteksi anomali database. Sebuah perusahaan menggunakan sistem analitik untuk mendeteksi anomali akses database. Hipotesis yang diuji, H0 tidak ada akses ilegal ke database. H1 ada akses ilegal ke database. B. Soal tipe 2. Diketahui peluang kesalahan tipe 2 atau beta pada sistem deteksi anomali adalah 0,15. Berapakah power of test sistem tersebut? Jawabannya power of t sama dengan 1 kurang beta sama dengan 1 kurang 0,15 atau 0,85 atau 85%. Hasil artinya sistem memiliki peluang 85% untuk mendeteksi serangan yang benar-benar terjadi. Itulah materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.